Selfie. Selfie. Mau nak? Mau nak? Lagi. Udah cuci muka. Tiga. Bisa lah sama kalau dia. Mau pergi sekolah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Selfie. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, baru pakai sepatu. Iya, aku tunggu. Hari ini adalah hari pahlawan. Apa? Hari pahlawan.
lagi dengan semangat belajar baru. Maaf Kak, boleh Kak jelaskan tentang kisah perjuangan para pahlawan 10 November? Boleh. Hari Pahlawan tak terlepas dari perjuangan para pahlawan untuk mengusir para penjajah dari Republik Indonesia. Saat itu terjadi peperangan besar pasca kemerdekaan atau peperangan Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, saat itu situasi negara yang masih bergejolak dan belum stabil. Hingga pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan sampai di Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Kedatangan mereka untuk memulangkan tentara Jepang ke negaranya sekaligus mengembalikan status Indonesia sebagai negara jajahan kepada pemerintah Belanda. Keinginan Belanda yang ingin merebut kemerdekaan NKRI tersebut langsung memicu kemarahan warga Surabaya terhadap Belanda yang dianggap melecehkan kemerdekaan Indonesia dan bendera merah putih. Kemudian pada 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia mengadakan perundingan dengan pihak Belanda, namun justru berakhir ricuh. Kejadian ini yang menyebabkan pihak Indonesia dan Inggris sepakat mendatangani gencatan senjata pada 29 Oktober. Namun, keesokan harinya, berontakan antara dua belah pihak tak terhindarkan. Puncak berontakan 30 Oktober 1945 ini ketika Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Kejadian ini yang menyebabkan pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata pada 29 Oktober. Namun keesokan harinya, berontakan antara dua belah pihak tak terhindarkan.
Puncak pemberontakan 30 Oktober 1945 ini ketika Brigadir Jenderal Mallabi terbunuh. Pimpinan tertinggi tentara Inggris untuk Jawa Timur tersebut tertembak. Bahkan disebutkan mobil yang ditumpanginya meledak terkena granat. Terbunuhnya Jenderal Mallabi pun memantik kemarahan tentara sekutu dan membuat penggantinya, Mayor Jenderal Erich Carden Robert Nansen, mengeluarkan ultimatum. Ia mendesak semua pimpinan dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum itu tak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut. Semangat mereka justru semakin berkobar dan siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo pun membakar semangat para pejuang untuk pantang menyerah melawan penjajah melalui orasi dan semboyannya, merdeka atau mati. Lantaran ultimatum tersebut tidak dipenuhi rakyat Surabaya, terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada hari itu, 10 November 1945 hingga 3 minggu lamanya. Pertempuran tersebut merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan disebutkan dalam berbagai catatan, pertempuran Surabaya menjadi satu gencatan terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Surabaya yang menjadi medan peperangan tersebut mengalami kerusakan besar, tak hanya kerugian material. Pertempuran Surabaya menelan korban puluhan ribu nyawa rakyat yang sebagian besar adalah warga sipil. Banyaknya nyawa rakyat yang gugur dalam memperjuangkan tanah air menjadi kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Peristiwa berdarah ini juga dianggap berhasil memukul mundur tentara Inggris dan Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya yang terjadi puncaknya pada 10 November 1945 itulah kemudian dikenal sebagai sejarah Hari Pahlawan. Jadilah generasi yang membangun budaya kita ya. Tahu kira-kira apa itu budaya, Dek? Oh, budaya itu Kak, lahir dari budi atau akal manusia. Nah, tepat sekali. Maaf Kak, kalau boleh bertanya, bagaimana sih keadaan para pahlawan kita saat berada di dalam hutan? Jadi begini, Dek. Dulu para pahlawan kita, mereka bermati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Tinggal di hutan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk melawan para penjajah. Mereka kehabisan bekal dan makanan apa adanya. Kita patut bersyukur ya, Dek, bahwa sekarang kita tinggal menikmati masa kemerdekaan itu. Tinggal menjadi generasi yang berakhlakul karimah demi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh iya Kak, terima kasih ya atas infonya. Ya, sama-sama. Jadilah pahlawan di setiap langkahmu. Hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan hanya untuk bangsa dan negara. Pahlawan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kami dari pengurus OSIM MTS Al-Sadia Puloe mengucapkan